Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para imam, khatib, hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita ini semalam dimatikan oleh Allah. Lalu kita sampaikan untuk apa Allah matikan. Ada orang yang tadi malam tidur itu lalu tidak dibangunkan lagi. Sehingga itulah yang terakhir bagi dia. Maka ada orang yang tadi malam ditidur Allah, lalu Allah hidupkan lagi. Lalu dia bersyukur kepada Allah, lalu bangun ingat kepada Allah. Alhamdulillah, ba'nama amatana wa ilan nusur. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini sangat senang dengan hambanya yang bersyukur. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala ini menanti kapan hamba-hambaku ini mau bertobat kepada aku. Jadi tobatnya seorang hamba ini ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sehingga ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala ini membangunkan kita lagi dari mati yang sementara. Sehingga kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini terbuka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga tadi malam orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi belum bangun. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah panggil dia, hayya 'alas shalah, Allah panggil. Ini yang manggil dia raja daripada raja. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dirinya. Ini manggil dia, Pak. Dia ada. Maka panggilan Allah Subhanahu wa taala ini ada kekuatan dalam diri kita ini ketika apa?
ketika dalam diri kita ini ada iman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 13 tahun baginda Rasulullah SAW dan para sahabat ini. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu turunnya ayat di ini 13 tahun baginda Rasulullah sahabat ini memperjuangkan iman. Bagaimana para sahabat ketika ngucap 2 kalimat syahadat, sebut Allah, langsung dihajar oleh orang kafir. Langsung disiksa. Bagaimana Sayyidina Bilal mempertahankan imannya. Biar imannya keluar dari hatinya. Tinggalkan Islam. Jangan menyembah Allah. Jangan ikut. Ini mengeluarkan iman dalam hati kita nih. Ini para sahabat dulu memperjuangkan imannya. Bagaimana dengan diri kita ini? Iman kita lemah. Ketika ada panggilan Allah, kita ini tidak mampu. Maka iman ini butuh perjuangan juga, butuh usaha juga atas iman. Sehingga iman ini masuk ke dalam hati kita. Tadi Pak Imam ajak kita ini berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini baru di lisan kita nih Pak. Untuk masukkan kepada hati kita ini. Sehingga apa? Iman yang sempurna nanti ketika ada tawaran-tawaran dari Allah. Perintah-perintah Allah ini mudah kita untuk melaksanakannya. Ketika apa kita datang larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala ini, mudah kita untuk meninggalkannya. Datang perintah Allah ringan untuk mengerjakannya. Datang larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah juga kita untuk meninggalkannya. Ini tanda apa? Tanda iman masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Orang yang beriman ini ciri-ciri apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Dalam hatinya ini ada takut dan harap, Pak. Orang iman ini takut. Kalau dia ibadah takut ibadah tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ibadah berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya iman ini sehingga harganya pun tinggi. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perdagang iman. Allah menawarkan kepada hambanya ini iman yang kecil sebiji zarah, Allah balas dengan apa? Surga 10 kali lipat dunia. Ini orang yang paham harga iman. Iman yang kecil Allah tawarkan Pak kepada kita hamba-hambanya ini surga balasannya 10 kali lipat dunia. Tetapi malangnya nasib kita, Pak. Tidak paham kita keuntungan akhirat, tapi kita paham keuntungan dunia yang sementara ini. Apa yang kita miliki di dunia ini, Pak? Semuanya panas semua. Apa keinginan kita di dunia ini mengikut hawa nafsu kita? Yang kita inginkan. Maka banyaklah hamba-hambanya Allah ini tertipu oleh keindahan dunia. Nikmat dunia ini ulama sampaikan seperti telunjuk kita ini dicelupkan ke air laut, yang tinggal inilah nikmat dunia. Sementara air laut yang begitu luas itu, itulah nikmat akhirat nanti. Tidak ada yang abadan-abadan itu di dunia, Pak. Kalaupun orang itu kaya, kayanya nanti sementara saja. Kenapa? Harta yang ditinggalnya akan berubah menjadi hak milik orang lain. Hak wali waris. Hak waris, Pak. Bukan punya dia lagi.
Kalaupun dia punya pangkat, pangkatnya pun sementara. Ketika Allah ambil dia, maka pangkatnya lepas sendiri, Pak. Ketika dia punya anak, punya istri, punya rumah, punya kantor, punya ladang dan sebagainya, itu pilih, tidak ada lagi, Pak. Padahal dulu waktu dunia itulah dibangga-banggakan dia. Dia sangat bangga dengan tinggi pangkatnya, banyaknya hartanya, banyaknya anaknya dan sebagainya dia banggakan. Tetapi dia tidak bangga untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Ketika tinggal daripada amal, tidak merasa rugi. Tetapi kehilangan dunia, dia akan menangis. Maka dalam rukun iman yang keenam itu adalah qada dan qadar. Ini rukun iman, bayangkan. Iman itu punya rukun, punya syarat. Syarat yang terakhir ini adalah qada dan qadar. Kejadian yang kita sukai, kejadian yang tidak kita sukai. Ini ujian iman. Sudah kita usaha, Pak, dengan sungguh-sungguh, umpama kita dagang. Punya modal, punya toko, tempatnya strategis. Tetapi dagangnya gagal. Kenapa? Hasilnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak senang, Pak. Tetapi ketika dagangnya maju, untungnya besar, ini hati kita senang. Ini apa? Ada seorang syekh ditanya oleh muridnya. Nah, dia katakan, syekh, dia punya perdagangan yang syarat dengan apa? Dengan barang, punya kapal yang bersandar, Pak, di dermaga. Dia sampaikan itu kapal penuh dengan syarat, dengan barang sekarang dalam keadaan terbakar. Habis semua. Dia sampaikan, syekh, itu kapal syekh yang lagi bersandar di dermaga, sekarang terbakar habis semua. Maka syekh itu menunduk ke bawah, Pak. Dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Kapalnya syarat dengan barang, terbakar, disampaikan, dia ucapkan alhamdulillah. Jadi muridnya tadi yang telah menyampaikan tadi, dia pergi lagi, Pak. Setelah lama pergi, dapat berita ternyata yang terbakar itu bukan kapal syekh, tetapi kapal orang lain tadi. Maka dia merasa bersalah, informasi ini disampaikan lagi kepada syekh tadi. Syekh apa? Saya mohon maaf, berita yang saya sampaikan tadi salah. Ternyata terbakar itu bukan kapal syekh, tetapi kapal orang lain. Maka syekh tadi merunduk lagi ke bawah. Dia ucapkan alhamdulillah. Maka muridnya tanyakan, syekh, tadi berita yang pertama itu berita duka. Tidak enak diterima. Kenapa syekh ucapkan alhamdulillah? Seharusnya innalillah. Maka syekh katakan, ketika datang berita tadi yang tidak enak diterima oleh manusia, maka saya merunduk ke bawah, saya lihat hati saya. Ternyata hati saya ini tidak berubah. Hilangnya dunia ini tidak berubah hati syekh ini. Maka dia ucapkan alhamdulillah. Nanti kamu datang lagi yang berikutnya, berita ini berita senang, berita gembira. Engkau sampaikan saya, maka merunduk ke bawah. Saya lihat hati saya ini. Ternyata hati saya juga tidak berubah. Ini tingkat iman para wali. Ulama sampaikan, ini tingkat iman para wali. Datangnya dunia kepada dia, hati dia tidak berubah. Dan perginya dunia dari dia, hati dia juga tidak berubah. Sekarang kita tanya, bagaimana dengan iman kita? Iman kita ini, Pak, kalau datang dunia ini senang hati kita. Tetapi pergi dunia ini kita sangat bersedih.
Bahkan ada yang stres. Ada orang terbakar rumahnya, stres dia, Pak. Ada orang kehilangan anaknya, stres dia, Pak. Ada orang kehilangan jabatannya, stres dia, Pak. Ada kehilangan-kehilangan yang dicintai oleh dia ini membuat dia susah di dunia apalagi di akhirat. Maka kita tidak boleh terlalu mencintai. Nanti kamu akan bersedih. Maka yang perlu kita cintai itu Allah dan Rasulnya. Ketika kamu udah cinta kepada Allah, maka kamu dapat cinta yang sesungguhnya. Maka para sahabat ini paham dengan itu, Pak. Ketika para sahabat besar ini ditanya oleh Nabi, Pak, bagaimana kecintaan kamu? Nabi nawar bagaimana? Apa yang engkau mau korbankan untuk agama Allah ini? Ditanya, masing sahabat ini ditanya. Kalau Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya separuh dari punya saya ini. Harta saya ini yang saya miliki ini, saya akan buatkan untuk perjuangan agama. Bantu engkau ya Rasulullah. Lagi sahabat yang lain ditanya. Ada di situ Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan yang lain-lain. Ada yang busur panah dan sebagainya. Ini kepengorbanan sahabat untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika ditanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang kau korbankan? Saya seluruhnya ya Rasulullah. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Allah dan Rasulnya. Yang tinggal itu cuma Allah dan Rasulnya. Kepahaman Abu Bakar ini sahabat terhadap agama ini luar biasa. Sehingga apa? Sehingga ketika Nabi wafat. Nah, siapa pengganti? Pemimpin daripada umat ini. Maka berdirilah Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat nomor 2. Berdiri. Nah, hai orang muhajirin. Hai orang ansor. Di antara kalian ini ada tak yang bisa melebihi daripada Abu Bakar? Baik segi amalnya dan sebagainya untuk agama Allah nih. Maka tidak ada sahabat, Pak, yang berani tunjuk tangan. Tidak ada. Jadi Islam ini berdiri atas musyawarah terus. Ketika Nabi wafat, maka dihadirkan musyawarah. Maka berdirinya Sayyidina Umar. Adakah di antara muhajirin dan orang ansor? Cuma ada, Pak. Dalam kita ini sampai hari kiamat, kita jadi orang muhajirin, kita jadi orang ansor. Ini yang dicontohkan Nabi untuk amalkan agama. Maka ada sahabat muhajirin dan ansor yang berani tunjuk tangan dan berani berdiri. Maka Abu Bakar lah jadi khalifah. Penerus perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Agama ini tergantung pengorbanan kita. Tergantung tingkatan pengorbanan kita. Pengorbanan iman kita. Pengorbanan amal. Kedekatan kita seorang hamba ini kepada Allah. Allah tidak pandang, Pak. Dari bentuk wajah kita, rupa kita. Dari harta yang kita miliki. Dari suku dan sebagainya. Tetapi Allah akan pandang sedekat mana hambaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita belum berbuat, hati kita sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah niat kita untuk Allah atau untuk makhluk? Apakah ibadah kita tadi untuk Allah atau untuk makhluk, untuk selain daripada Allah? Jadi kita ini suasana iman ini tidak berubah. Itulah qada dan qadar. Orang muji itu tidak berubah. Orang menghina juga tidak berubah. Hina dan makian itu sama bagi orang iman. Makian dan hinaan itu sama, Pak. Ini bagi orang iman, itulah qada dan qadar. Ini kita nak belajar masuk ke dalam hatian kita nih.
Kadang-kadang dipuji, kita nih semangat Pak. Kadang dihina, kita langsung hilang. Ketika dihina, amalnya tidak ada lagi Pak. Dia itu kayak alim nian, tidak beramal lagi. Orang yang iman lurus kepada Allah, pujian dan makian itu sama. Sehingga apa? Ketaatan dia kepada Allah tidak berubah. Ini baru masuk imannya Pak. Tapi tidak bisa masuk ini tanpa perjuangan. Mau santai-santai aja masuk iman seperti ini tidak bisa. Harus penuh dengan ujian. Jangan kamu katakan diri kamu itu beriman sebelum aku uji kata Allah. Apa yang diuji dulu? Kadang kekurangan Pak. Kekurangan mal. Kekurangan harta. Diuji oleh Allah itu orang iman. Maka para nabi itu diuji semua. Sehingga imannya terbentuk. Yakinnya lurus kepada Allah SWT. Kadangnya diuji kita oleh keluarga kita sendiri. Anak, istri kita. Ini ujian semua. Maka Nabi ngajar bagaimana terhadap anak dan istri. Rumah aku itu adalah surgaku. Kenapa Nabi katakan rumahku adalah surgaku? Karena di dalamnya adalah amalan agama. Istri menyenangkan kita. Anak menyenangkan kita. Semuanya Pak. Nanti tetangga-tetangga kita. Kalau orang-orang iman terbentuk di lingkungan kita ini, maka suasana agama akan hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah daripada iman itu adalah amal. Buah iman, amal. Amal yang paling utama itu adalah sholat. Nah, sholat ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah jelaskan. Kalau terjadi perbuatan keji dan mungkar, maka Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ini obatnya nih. Tetapi kita ini walaupun disampai terus, tidak masuk juga ke hati. Kalau di rumah kita, kalau di kampung kita terjadi ini, berarti banyak orang nih meninggalkan perintah Allah. Banyak tidak sholat. Ini Islam ini kuat bukan banyaknya orang. Bukan majunya teknologi, bukan. Islam ini kuat apabila hamba-hamba Allah ini mentaati daripada perintah Allah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, selesai masalah Pak. Begitu yang dialami para sahabat. Datang burung ababil, burung bawa apa? Bawa batu panas Pak. Semua masalah selesai oleh para sahabat. Kenapa? Bantuan Allah datang. Intan sulullah wa yansurkum. Kalau Allah datang bantuan selesai masalah. Maka berkali-kali kita dalam sholat kita itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maksudnya itu. Nyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah. Kalau kita sakit, yang ingat bukan Allah, ingatnya obat. Sholat 2 rakaat itu menyelesaikan masalah. Minta dengan Allah. Ketika masalah, sholat kata Allah. Sholat. Nah, maksudnya apa Pak? Allah itu tidak mau diduakan. Tidak mau jadi nomor 2. Kita ini lah puas berobat kemana-mana, tidak sembuh, baru nangis ngadap kepada Allah. Ya Allah. Maunya Allah tadi pertama sekali tadi Pak. Nah, ini lah keliling berobat semua kemana, tidak dapat, tidak sembuh juga, baru datang ke rumah Allah, baru nangis. Itu pun Allah masih terima juga Pak. Nah, itu ar-Rahman ar-Rahimnya Allah SWT. Amal yang paling utama adalah sholat. Wasta'i bisabri wassalat. Cari. Disuruh Allah nyari. Pertolongan Allah itu datang dengan sabar. Terus banyak-banyak sholat. Jangankan mau sholat sunnah. Sholat sunat. Sholat wajib tidak terkerjakan. Yang wajib. Yang 5 ini. Ini sudah tawar-menawar ini. Dengan Rasulullah SAW, dengan Nabi Pak. Nabi datang kepada Allah menawarkan ini. Dia tahu umatnya nanti tidak mampu ini.
diskonnya banyak. Tetapi jauh antara subuh ke zuhur nih, kamu sehabis subuh nih carilah nafkah. Bertebarlah kamu cari kehidupan kamu. Nanti sudah letih kamu tuh sudah kotor nanti dipanggil cuci lagi muka dicuci Pak, dibersihkan hati. Kembali kepada Allah lagi, datang menghadap kepada Allah. Ini pun tidak mampu juga. Ini masalah daripada umat. Umat banyak meninggalkan sholat. Apalagi sholat subuh ini Pak. Nah, ini di depan kita ini ada perjuang subuh. Memperjuangkan subuh, sholat subuh. Berat. Di zaman Nabi ini. Nabi sholat dan para sahabat. Terus orang-orang tadi munafik ikut juga Pak, dengan Nabi. Nah, ketika sholat subuh ketahuan. Tidak datang dia. Ulama sampaikan kenapa dipilihnya sholat subuh? Karena hari gelap. Sholat dia itu bukan karena Allah. Tetapi karena manusia. Dilihat oleh manusia. Ketika gelap, tidak nampak dia. Maka dia tidak datang. Maka ketahuan. Yang tidak datang itu kata Nabi, itulah dia. Itu di zaman para sahabat dulu. Nah makanya berat. Maka orang kafir pun paham dengan ini Pak. Kalau umat Islam ini sholat subuh sudah bisa menyamakan daripada sholat Jumat. Maka orang itu tidak usah diperang lagi. Dia hancur sendiri. Kayak apa? Kayak lilin itu Pak dimakan api. Habis sendiri dia. Ketika kapan? Ketika umat ini sholat subuhnya sudah menyamai sholat Jumat. Kok kita bedakan Pak sholat 5 waktu tuh? Sholat maghrib lain. Sholat isya lain. Nah, kalau kami gerak di kampung-kampung itu tinggal 3 sholatnya lagi Pak. Maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar enggak ada. Saya tanya, Pak Imam, kapan berubah sholat kita nih? Nah, dia senyum, Pak. Kenapa? Enggak ada lagi azan. Asar dengan zuhur enggak ada lagi terdengar kumandangkan azan. Padahal sama, 5 waktu itu sama. Nah, kapan berubahnya sholat kita nih? Inilah kita ini sama-sama memikirkan. Jadi tanggung jawab agama ini tanggung jawab kita bersama. Bukan oh ini ulama aja enggak. Ini ustadz aja enggak. Semua ada yang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanggung jawab bersama. Jadi kalau kita tanya apa kerja Nabi? Nah, kalau kita kenal Pak, siapa nama Pak? Pak Syadina. Oh, tinggal di mana Pak? Oh, saya tinggal di Lorong Nangko. Nah, terus apa kerjaan Bapak? Nah, ditanya apa kerjaan Bapak? Kita ngaku punya Nabi, tapi tidak tahu kerjanya. Kerja Nabi itu seluruh Nabi Pak. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Itu ngajak manusia mentaati daripada perintah Allah. Sampai manusia ini masuk surganya Allah. Ini ada penentang dari kerja ini. Itu iblis lanatullah. Yang mengajak manusia ingkar kepada Allah. Sampai manusia masuk nerakanya Allah. Jadi Allah itu berpasang-pasang ngasih Pak. Kalau ada ini kerja dibuat iblis. Maka Allah kirim suatu penentangnya para nabi. Nabi ngajak manusia untuk mentaati perintah Allah sampai manusia masuk surganya Allah. Iblis lanatullah mengajak manusia tidak mentaati perintah Allah sampai manusia untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contoh sukses yaitu para nabi, para anbiya dan para sahabat. Pak, itu nabi. Nah, umat akhir zaman ini seperti itu, Pak. Itu nabi. Nah, kalau tidak ikut nabi ikut siapa? Maka sahabat yang ikut Nabi. Contohnya. Saya ini kata sahabat bukan Nabi. Tapi ikut Nabi.
Sami'na wa ata'na. Inilah satu sifat yang dimiliki sahabat. Langsung dia. Maka sahabat ini sukses. Ketika kemarin di bulan puasa, bulan Ramadan, maka sahabat ini disebut terus. Dalam sholat tarawih disebut sahabat nama-nama. Ini kenapa? Tanda sahabat ini sukses. Nah, kita ini mau ikut contoh orang sukses. Maka banyak nama sukses, banyak nama Muhammad, banyak. Tidak mau dibikin nama Abu Jahal, tidak mau. Kenapa? Gagal. Bikin nama anak Fir'aun juga tidak mau. Kenapa? Manusia tahu. Jangankan kita, semua orang kafir tahu juga. Itu gagal. Tetapi untuk ngikut yang sukses ini tidak mau, Pak. Kerjanya tidak mau. Namanya aja yang mau. Tapi ikut kerja Nabi ini tidak mau. Nabi sholat, ya kita ya sholat. Nabi zikir, kita ya zikir. Nabi baca Quran, ya kita baca Quran. Nabi sedekah, kita bersedekah. Nabi hablum minannya baik juga. Kita ikut juga baik. Gitu. Nah, ini kerja. Nah, mengajak manusia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya hayuhan nas qulu la ilaha illallah. Nah, itu kerja Nabi. Hai manusia, ucapilah kalimat la ilaha illallah tuflihu. Maka engkau akan selamat. Dia mendakwahkan. Ngajak-ngajak. Ngajak apa? Ngajak selamat. Nah, nanti jangan sampai kalau diajak tidak mau. Ada iblis yang ngajak lagi. Ada iblis yang ngajak lagi. Iblis ngajak tidak akan selamat. Menentang dari kerja ini tadi. Maka kerja yang pertama tadi setelah punya iman, buahnya adalah amal. Amal yang utama adalah sholat. Ulama sampaikan kalau orang tidak sholat ini, amal-amal yang lain ini bermasalah semua. Maka kalau kita tengok praktek sholat kita ini, setelah sholat baru zikir. Istighfar. Kok habis sholat istighfar? Bukan kita berbuat keburukan. Bukan habis daripada zolim, berzina, bukan. Tetapi habis sholat. Diajarkan untuk istighfar. Minta ampun kepada Allah. Apalagi di luar sholat. Nah, kita banyak-banyak istighfar. Gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah daripada amal. Nah, buah amal kita ini setelah kita mau beramal, mau sholat, baca Quran, sedekah, haji dan sebagainya, mau kita beramal, nanti buahnya adalah akhlak. Nah, ini Pak, Nabi itu punya akhlak. Nah, kita ini enggak. Kalau kita ini sudah sholat, sudah baca Quran, sudah sedekah, sudah ini, tapi akhlaknya buruk. Lisan kita masih menyakiti. Keluar dari mulut kita ini masih banyak orang tersakiti. Kadang-kadang Pak, anak dan istri kita sendiri tersakiti. Nangis dia Pak, dengar kesekian buruknya mulut kita. Keluar air matanya. Sampai-sampai malam dia doakan kita Pak. Ya Allah, rubahkanlah mulut suami saya ya Allah. Tidak tahan dia dengarnya Pak, nangis dia. Kenapa? Buruknya dari lisan kita. Kadang orang tua kita sendiri Pak tersakiti oleh lisan kita tadi. Karena kita sudah merasa kita sudah punya harta, sudah gagah dan ini lupa kita Pak. Sehingga kita mencaci daripada orang tua, nangis orang tua kita. Padahal ridho daripada orang tua ini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini buahnya daripada amal. Akhlak. Jadi jangan kita ragu Pak. Kalau kita lihat ada orang kadang-kadang sholatnya rajin, zikirnya rajin, baca Qurannya rajin, tetapi masih buruk akhlaknya. Ini tanda amalnya belum berbuah. Kita nanam pohon di rumah kita atau di ladang kita mengharap buahnya Pak. Tapi tumbuh daun dan dahan saja. Nanti pohon ini akan kita tebang. Kenapa? Akan menjadi sampah. Maka inilah Pak. Maka bagaimana kita berubah akhlaknya. Kalau kita mulai beramal ini, nanti buahnya akhlak. Kita perbaiki daripada hubungan hablum minan nas kita. Dengan tetangga, dengan kawan kerja dan sebagainya. Nah, dengan kawan-kawan yang sholat berjemaah ini, masjid. Ini kita jaga. Karena ini buah daripada amal. Yang terakhir. Yang terakhir adalah bagaimana
Kalau ini terjadi dalam suatu kampung, imannya mantap-mantap, amal juga mantap-mantap, akhlaknya juga baik-baik, maka kampung ini berubah. Kampung ini berubah. Suasana kampung, suasana negara, suasana wilayah ini berubah. Kapan buktinya? Ketika Nabi buat kerja di Madinah Al-Munawwarah. Kerja Nabi itu membuat seperti ini, Pak. Maka Madinah berubah. Dari Madinah tidak disukai menjadi Madinah dicintai. Kalau terjadi seperti ini, maka Allah katakan, aku akan curahkan nikmatku dari mana? Dari langit dan dari bumi. Enak, Pak. Tanam buah, buah menjadi, kata orang kampung. Padi menjadi, apapun nikmat Allah berikan. Ketika kapan? Ini syaratnya tadi. Imannya kuat, amalnya mantap, akhlaknya bagus, suasana dan lingkungan akan Allah rubah. Maka disitulah nikmatnya. Allah akan curahkan dari mana? Dari langit dan dari bumi. Maka dengan perkara itu Bapak, maka kami nih teman-teman ada datang di sini. Semata-mata ini kata ulama ini napak tilas kerja Nabi. Nah, kalau orang sekarang tuh napak tilas. Nah, biar ingat lagi. Kalau umpama kita datang dengan akhlak, dengan bagus ke rumah tetangga-tetangga sekitar masjid, itu kadang-kadang orang suka, kadang tidak suka. Itulah uji iman. Itu ujian iman. Nah, tinggal iman kita terbentuk nanti pulang ke rumahnya, tidak lagi biasa marah-marah dengan anak istri, tidak lagi. Dengan orang aja bisa sabar. Masa saya dengan anak istri kita tidak sabar. Ini iman diuji terus. Dipraktek, Pak. Kalau orang berilmu dokter sudah selesai ilmu dokternya, balik ke kampungnya tidak ada praktek. Suruh nyuntik, tidak bisa nyuntik. Gitu. Ah, ini tidak berguna ilmunya. Nah, maka kita ini bagaimana napak tilas kerja Nabi. Nabi itu hari demi hari ngajak umat mentaati perintah Allah. Begitu diterus dengan para sahabat. Sehingga apa? Agama ini berkembang. 2/3 dunia, Pak, dikuasai oleh orang Islam. Kenapa? Ada pikirnya Nabi tadi. Jadi dalam diri manusia ini ada sesuatu yang besar, yaitu pikir. Kalau orang musola nih, Pak, sudah mikir, nah, dia kata, "Ay, Pak, kita panas." Maka mana kita mikir? Kita sediakan kipas angin. Nah, datang kipas angin. Dia ada pikir. Nah, orang ini sekarang baru mikir fisiknya. Baru ngarah ke fisiknya. Maka di mana-mana musola masjid terbangun cepat. Kenapa? Banyak orang mikirnya. Nah, pikir ini kita rubah lagi. Bagaimana pikir amalnya. Sehingga apa? Amal-amal dari satu musola dan masjid ini bisa hidup lagi. Seperti mana? Seperti Mekah dan Madinah. Sehingga orang berlomba-lomba. Ketika azan dikumandangkan tadi, orang kayak semut datang. Kalau orang sudah sampai ke Mekah ke Madinah, heran kita, Pak. Nah, kalau terlambat sedikit, tidak dapat lagi di dalam. Sudah pasti di luar. Kenapa? Orang paham nilai amal. Nah, ini nilai amal ini belum paham kita, Pak. Nah, maka kita berhari-hari, mari kita sama-sama kita ajak, Pak. Yang pertama, jagalah dirimu dan keluarga. Nah, jangan sampai kita sholat nanti anak kita tidak sholat. Ini dituntut oleh Allah tadi. Istri kita, anak kita, orang-orang dekat kita nih. Nah, jangan sampai, karena kita tidak ada pikir tadi, kita biar saja dia, Pak. Dia tidur seolah-olah kita ini tidak merasa. Menjerumuskan dia. Nanti Allah tanya orang tuanya. Kenapa kamu berangkat sholat? Anak kamu tidak kamu tegur, tidak kamu ajak sholat. Kenapa istri kamu tidak sholat? Kenapa istri tidak tutup aurat? Dan sebagainya. Ini tanggung jawab kita. Nanti baru saudara muslimnya luas. Saling ingat mengingatkan. Kalau kita ini suruh mengingatkan aja. Nah, masalah dia mau berubah atau tidak mau berubah, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Allah yanglah memberi hidayah kepada dia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat perkara ini,
Harus kita mengorbankan waktu kita. 3 perkara nih Pak. Nah, yang kita cintai ini 3 perkara. Waktu, diri, dan harta. Ini dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 perkara ini tidak membuat kita lagi cinta, keluar cintanya, maka aman untuk ibadahnya. Jangan jadi penghalang ini untuk taat kepada Allah. Maka kita ini, maka jemaah ini diajarkan itikaf 3 hari gitu Pak. Nah, untuk menghilangkan cinta ini tadi. Tidak lama 3 hari, nanti pulang lagi. Kalau orang kantor, nah Bapak berangkat dinas ke Jakarta, ke Bogor. Itu selama berapa hari Pak? 3 hari. Atau seminggu. Nanti oleh-olehnya itu dunia. Duit dan sebagainya. Untuk anak istrinya. Tetapi ketika kita cari agama, nanti oleh-oleh untuk anak kita itu ilmu agama. Jadi tidak paham orang. Bapak ninggal anak, ninggal istri. Gitu. Bukan ninggal anak, ninggal istri. Tetapi untuk memperoleh ilmu agama ini untuk ngajar kepada anak dan istri kita. Oleh-olehnya ilmu agama. Bagaimana nanti istri kita bisa sholat. Anak kita bisa sholat. Ini bisa semua. Keluarga kita bisa sholat. Bisa taat kepada Allah SWT. Kalau kita tidak punya ilmunya. Tidak punya kekuatan untuk itu. Maka ini tidak bisa Pak. Nanti anak kita terbiarkan saja. Tidak peduli kita. Maka hadirin dan dimuliakan Allah SWT. Inilah gunanya. Kalau sekarang orang main HP. Itu HP itu lowbat dipakai terus. Habis. Baterainya itu habis. Begitu juga iman kata ulama. Iman ini harus dicas. Nanti meningkat lagi. Nanti orang-orang yang itikaf 3 hari ini nanti pulang ke rumah itu Pak. Langsung naik imannya. Kenapa? Hari demi hari itu dibicarakan terus. Nanti subuh membicarakan masalah iman, barah amal. Nanti maghrib lagi. Nanti jam 9 lagi ada taklim lagi. Silaturahmi lagi. Jadi mengkuplitkan daripada amal. Kalau di rumah tidak dapat kita Pak. Baru nak zikir sedikit lah diganggu. Tetapi kita mengkhususkan waktu kita. Untuk apa? Untuk beramal, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama, 27 hari, hari 1 bulan. Itu kita mencari dunia kita. 3 hari kita mengkoreksi daripada amal, mensempurnakan amal kita. Maka hadirin dan menurut Allah SWT, kita niatkan Pak. Niatkan diri kita. Sama-sama kita. Nak mondok orang tua ini susah. Nak masuk pondok lagi. Tidak bisa lagi Pak masuk pondok. Masa mencari makan lagi. Nah, banyak kegiatan kita. Nah maka ini ada cara. Kita sama-sama, ada yang muda, ada yang tua. Ini bagaimana bisa ngamalkan agama yang sempurna. Menyempurnakan. Zikir pagi petang dapat. Semua dapat, ceramah dapat, silaturahmi, mengkuplitkan dari sebuah amal. Nah, maka hadirin yang berkah Allah SWT, mudah-mudahan nanti kita niat semua, Pak. Nah, kita niatkan bagaimana kita bisa meluangkan waktu kita. Meluangkan waktu. Kalau dari waktunya tidak ada, Pak. Nah, sempit terus kita nih. Kayak saya bolak-balik nih dari Jambi ke Sabak lagi sana tiap hari. Nah, tidak ada waktu. Tapi meluangkan waktu untuk agama. Nah, sehingga nanti Allah beri kekuatan amal. Nah, kalau kita ngajak itu, ulama sampaikan seperti melempar bola ke dinding. Mantulnya ke diri kita. Jadi orang dakwah ini sebenarnya bukan untuk merubah orang lain. Tapi untuk memperbaiki dirinya. Tapi kayak kita ngajak orang, sebenarnya kita tuh ngajak diri kita. Nah, jadi jangan sampai salah, Pak. Nah, kita itu tujuannya untuk perbaiki diri kita. Apa yang kita perbaiki? Yang tadi, imannya, amalnya, gitu, akhlaknya, itu yang kita belajar perbaiki. Maka hadirin Allah SWT, sebentar lagi ada musyawarah provinsi. Nah, di Lebak Bandung dan Masjid Al-Jihad. Nah, nanti datang ulama dari Jakarta. Nah, marilah kita nanti datang ke sana mendengar nasihat-nasihat agama. Nah, dari ulama-ulama. Semoga itu saja mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf. Nah, kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehilapan, kesalahan itu adalah milik saya sendiri, Pak. Nah, kesalahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah saya ucap kepada bapak-bapak, saya mohon dimaafkan.
Nah, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah zati hamma yasifun, wassalamu mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.